Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang basis dan dimensi. Ya. Ada sebuah definisi yang terkait basis. Definisi yang terkait basis di sana dinyatakan bahwa apabila V adalah sebarang ruang vektor, kemudian S adalah himpunan dari vektor-vektor V1, V2, V3, sampai VR. Ya. V adalah sebarang ruang vektor dan S merupakan himpunan vektor-vektor yang terdiri dari R buah vektor. Maka S disebut basis dari V jika dan hanya jika S-nya bebas linier, yang kedua S merentang V. Ya. Jadi syarat suatu himpunan S yang terdiri dari R buah vektor dikatakan basis dari V jika dan hanya jika S itu bebas linier dan S merentang V. S bebas linier, S bebas linier apabila S itu bukan himpunan kosong dan solusi dari S trivial di mana K1 sama dengan K2 dan seterusnya sama dengan KR itu adalah 0. Ya. Lalu S dikatakan merentang V apabila himpunan-himpunan untuk setiap vektor dalam S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Oke. Ibu berikan contoh. Misalkan ada himpunan S yaitu polinom berderajat 2 1 min 3x plus 2x kuadrat, kemudian 1 plus x plus 4x kuadrat, kemudian 1 min 7x. S merupakan polinom berderajat 2 yang memiliki 3 persamaan kuadrat. Ya. Nah, kita akan mencari terlebih dahulu, di sini pertanyaannya, periksa apakah S basis dari polinom berderajat 2. Nah, mengapa di sini basis dari polinom berderajat 2?
Jadi ruang vektor V-nya itu merupakan polinom berderajat 2. Kalau S ini isinya matriks berordo 2 kali 2, maka periksa apakah S basis dari matriks berordo 2 kali 2. Apabila di sini adalah vektor-vektor di R3 atau R dimensi N, maka periksa apakah S basis dari vektor di ruang dimensi N. Apakah S basis dari ruang dimensi N, berapa? 3, 2, atau 4, dan seterusnya. Ya. Nah, langkah pertama yang ingin kita cek adalah periksa terlebih dahulu apakah S bebas linier. Apakah S bebas linier? Maka di sini kita punya K1 dikali P1X, polinom derajat 2 yang pertama, ditambah K2 P2X, ditambah K3 P3X sama dengan vektor 0. Ya. Nah, baik. Berarti kita punya K1 dikali 1 min 3X plus 2X kuadrat ditambah K2 dikali 1 plus X plus 4X kuadrat ditambah K3 dikali 1 min 7X sama dengan vektor 0. Ya. Nah, sini kita punya K1 min 3K1X plus 2K1X kuadrat ditambah K2 plus K2X plus 4K2X kuadrat tambah K3 min 7K3X sama dengan vektor 0. Oke. Sini kita punya berarti K1 plus K2 plus K3 koma maaf, ini ditambah min 3K1 plus K2 X ditambah 2K1 plus 4K2 min 7K3 X kuadrat sama dengan vektor 0. Maka kita peroleh di sini K1, K2, K3 sama dengan 1, 1, 1, negatif 3, 1, 0, 2, 4, min 7, 0, Oke, kita punya matriks yang diperbesar seperti ini, ya. Oke, kita akan melihat apakah K1-nya 0, K2-nya 0, K3-nya juga 0. Baik. Maka di sini kita tuliskan ulang terlebih dahulu. 1, 1, 1, negatif 3, 1, 0.
24 negatif 7. Oke, ini sudah 1, kita nolkan. Negatif 1 kali B1 plus B2. Negatif 1 kali B1 plus B3. Ini tetap. Ini sudah pasti 0. 3 tambah 1, 4. Negatif 2 tambah 4, 2. Jelas 0. Negatif 3 tambah 0, 3. Negatif 2 dikurangi 7. Negatif 9. Ini jelas 0. Oke, berikutnya ini diubah menjadi 1 berarti 1/4 B2. Ini tetap. Oke, kita ubah ini menjadi 0 ya. 3B2 plus B1 negatif 3B2 plus B3. Oke. Negatif. Ini 2 ya. 3/2 ditambah 4/2, 7/2. Terus negatif 3/2 dikurangi negatif 3/2 dikurangi 18/2. 21/2. Oke, berikutnya ini berubah menjadi 1 berarti dikali negatif 2/21B3. 1, 0. 7/2. 0, 1/2. 0, 1. Kemudian yang ini diubah menjadi 0. Jadi negatif 7/2B3 plus B1 negatif 1/2B3 plus B2. Ini yang kita ubah. Ini tidak akan berubah lagi kalau kita melakukan prosesnya seperti yang tadi. Nah, ini jelas terlihat bahwa K1 itu 0, K2 itu 0, K3 juga 0. Dengan demikian, karena K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0, maka S bebas linear. Ya. Maka syarat yang pertama dipenuhi, dengan demikian kita perlu melihat lagi syarat yang kedua. Apabila syarat yang pertama dipenuhi, maka sudah jelas ditentukan basis S-nya itu. Sehingga untuk syarat yang kedua bisa diperiksa, bisa juga tidak, tergantung bagaimana bentuk pertanyaannya. Kalau pertanyaannya apakah basis atau bukan, maka cukup ketika di syarat pertama itu tidak dipenuhi, tidak perlu melanjutkan syarat kedua. Tapi apabila pertanyaannya apakah S merupakan basis, periksa syarat mana yang tidak dipenuhi. Nah, itu berarti juga perlu dicek, karena ketika syarat yang pertama tidak dipenuhi, maka apakah syarat yang kedua juga tidak dipenuhi, itu harus dicek juga kalau bentuk pertanyaannya seperti tadi. Baik, berikutnya kita akan melihat apakah
S merentang V, gitu ya. Apakah S merentang V? Kita cek dulu di sini. I1-nya sudah dipenuhi. Kita ke I2. Oke, S merentang V. Nah, sini kalau S merentang V berarti kita punya K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah K3 V3. Nah, vektornya di sini polinom berderajat 2 ditambah bentuk umumnya adalah A plus BX plus CX kuadrat. K1 1 min 3X plus 2X kuadrat tambah K2 1 plus X plus 4X kuadrat ditambah K3 1 min 7X sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Gitu ya. Nah, seperti tadi langkahnya, berarti di sini kita punya ya, K1, K2, K3. Prosesnya sama seperti tadi ya. Kita cek, kita punya matriks yang diperbesarnya siapa di sini? 1, 1, 1, 1, 1, 1, negatif 3, 1, 0, 2, 4, negatif 7. Ini adalah A, B, C. Nah, matriks yang diperbesar ya, untuk koefisien di sini ini adalah matriks persegi. Sedangkan kita akan mencari berapa nilai dari K1, K2, K3 dengan konstanta-konstanta yang tidak diketahui. Ya. Ini untuk membantu kita saja. Apabila matriks yang diperbesarnya itu adalah matriks persegi, maka untuk mencari apakah K1, K2, K3 ini ada atau tidak, ada nilainya atau tidak, terdefinisi atau tidak, cukup dicari determinannya. Apabila determinannya tidak sama dengan 0, ya, apabila determinannya tidak sama dengan 0, maka terdefinisi. Artinya K1, K2, K3 itu ada nilainya. Ya. Apabila D-nya sama dengan 0, maka K1, K2, K3 tidak terdefinisi. Mungkin kalian bertanya, mengapa cukup dilihat dengan mencari nilai determinannya? Mungkin kalian masih ingat ketika SMA, mencari solusi dari SPL dengan metode Cramer. Metode Cramer. Ketika kalian mencari berapa nilai X, maka kalian cukup mencari determinan dari koefisien-koefisien X dibagi determinan dari SPL-nya. Kalian mencari nilai dengan cara determinan dari koefisien matriks koefisien Y dibagi dengan determinan SPL-nya. Begitu juga dengan Z. DY per D. Nah, X, Y, Z akan terdefinisi apabila determinannya tidak sama dengan 0. Karena kalau 0, dx per 0. Jawabannya apa? Tidak tentu. Ya.
bukan tidak tentu, tidak terdefinisi ketika determinannya 0. Tapi ketika determinannya tidak sama dengan 0, maka sudah pasti X, Y, Z-nya terdefinisi. Nah, maka tadi apabila nanti kita menemukan matriks yang diperbesarnya itu berbentuk matriks persegi, cukup dicari determinannya. Ya, baik. Kita kembali lagi ke sini. Kita akan mencari determinan dari matriks yang diperbesar ini. Matriks dari matriks 1, 1, 1. Kemudian negatif 3, 1, 0. 2, 4, negatif 7. Kalian boleh bebas cara mencari determinannya. Bisa menggunakan sarus, bisa menggunakan perluasan baris, ekspansi barisan kolom, bisa juga menggunakan determinan eliminasi Gauss. Baik. Kita akan mencari nilai determinan ini dengan ekspansi baris dan kolom. Misal, saya ingin mencari determinannya itu dengan ekspansi baris pertama. Sama dengan 1 kali 1, 4, 0, negatif 7. Ya. Kali minornya 1, 4, 1, negatif 7. Tambah 2, 1, 1, 1, 0. Mungkin kan masih ingat, ini adalah minor dari baris pertama, kolom pertama. Tutup, ya, yang ininya ditutup, yang ini, sebentar. Yang ini ditutup, ya, yang ini ditutup, maka jadilah minor ini. Nah, mengapa ini negatif? Mengapa ini dikurangi negatif 3? Karena posisinya ini kan plus, min, plus. Ya kan? Ini juga plus, min, plus. Gitu ya. Maka di sini dikurangi negatif 3. Tutup negatif 3 dan ini. Jadilah 1, 4, 1, negatif 7, dan seterusnya. Ini ada di materi aljabar linear pertama atau di aljabar matriks. Oke, kita lanjutkan. Di sini sama dengan 1 dikali 1 kali negatif 7. Negatif 7 dikurangi 0 plus 3 dikali AD min BC. Negatif 7 min 4 plus 2 dikali 0 min 1. Sama dengan 1 kali negatif 7 ditambah 3 kali negatif 11 dikurangi ditambah 2 dikali negatif 1. Negatif 7 dikurangi 33 dikurangi 2. Ya, sama dengan berapa nih? Negatif 42, ini jelas bukan 0. Nah, jadi kita bisa lanjutkan, ya. Karena determinannya tidak sama dengan 0, maka K1, K2, K3 terdefinisi. Dengan demikian, vektor-vektor dalam S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier. Oleh karena itu S merentang V. Karena I1 terpenuhi,
I2 juga terpenuhi, maka S basis dari polinom berderajat 2. Gitu, ya. Oke. Sekarang pertanyaannya, apabila contoh yang berikutnya ya, diketahui SPL homogen X1 min 3X2 plus X3 sama dengan 0, kemudian 2X1 min 6X2 plus 2X3 sama dengan 0, lalu 3X1 min 9X2 plus 3X3 sama dengan 0. Tentukan basis dari ruang solusi SPL tersebut. Kita akan mencari basisnya. Maka kita ubah SPL di atas menjadi matriks yang diperbesar. 1, 2, 3. 1, 2, 3 untuk kolom pertama. Negatif 3, negatif 6. Negatif 9. Kemudian 1, 2, 3. Oke. Ini sudah 1, kita nolkan. Yang baris kedua dan baris ketiga, kolom pertama. Negatif 2 B1 plus B3. Negatif 3 B1 plus B3. Sorry, ini B2 ya. 1, negatif 3, 1. Ini jelas 0. 6 kurangi 6, 0. Negatif 2 tambah 2, 0. Negatif 3 kali negatif 3, 9. Kurangi 9, 0. Kemudian negatif 3 kali 1, negatif 3. Tambah 3, 0. Oke. Maka di sini kita punya diperoleh siapa? X1 min 3X2 plus X3 sama dengan 0. 1 kali X1, negatif 3 kali X2, tambah 1 kali X3 sama dengan 0. Maka diperoleh X1 sama dengan 3X2 min X3. Ya. Kita misalkan X2-nya itu S, X3-nya adalah T. Maka kita punya X1-nya adalah 3S min T. Oke. Maka di sini kita punya X, Y, Z. X-nya adalah mohon maaf, keliru. Oke. Keliru di sini bukan X, Y, Z tapi X1, X2, X3 ya. Peroleh
X1 tadi siapa? X1-nya 3S min T. X2-nya S, X3-nya T. Oke, ini sama dengan, ini kalau di sini ada dua variabel yang baru lagi, yaitu S dan T di dalam solusi pemecahannya, ya. Nah, berarti kita punya di sini, karena ada dua variabel yang baru lagi, maka di sini kita punya vektor dikali variabel S ditambah vektor kolom kali variabel T. X1 sama dengan 3S min T. 3S plus min T, berarti negatif 1. X2 adalah S, berarti di sini 1 kali S tambah di sininya 0. S plus 0T, S. X3 itu adalah T, berarti untuk variabel S-nya adalah 0, di sini 1. Nah, maka basis dari SPL homogen di atas, ya boleh kalian tulis lagi SPL-nya, adalah siapa? 3, 1, 0, negatif 1, 0, 1. Ini adalah basisnya. Itu. Ya. Nah, sekarang setelah basis itu ada dimensi. Ada dimensi. Apa definisinya? Apa definisinya? Dimensi didefinisikan dengan dimensi sebuah ruang vektor V berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis untuk V. Ada definisi tambahan lagi, bahwa ruang vektor 0 mempunyai dimensi 0. Nah, dimensi sebuah ruang vektor V yang berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis untuk V. Jadi, untuk soal SPL yang ini, ya, ketika pertanyaannya, tentukan basis dan dimensi dari ruang solusi SPL ini, maka basisnya kalian cari terlebih dahulu, sementara dimensinya itu ditentukan oleh banyaknya vektor pada basis. Di sini dalam S ada 2 buah vektor, maka dimensinya itu adalah 2, karena ada 2 buah vektor. Ya. Gitu ya. Saya berikan contoh yang lain. Misal,
Contoh yang lainnya, diketahui SPL homogen 2x1 plus x2 plus 3x3 sama dengan 0, x1 plus 5x3 sama dengan 0, kemudian x2 plus x3 sama dengan 0. Ya, tentukan basis dan dimensi dari ruang pemecahan SPL tersebut. Oke. Kita akan mencari basisnya terlebih dahulu, ya. Di sini kita punya matriks yang diperbesar. Kita punya matriks yang diperbesar di sini. Untuk kolom pertama, kolom pertamanya 2, 1, 0. Kolom keduanya 1, 0, 1. Kolom ketiganya 3, 5, 1. Baik, ini kita ubah menjadi 1, ya. Yang ini ubah menjadi 1. Bisa ini baris pertama bisa dikali 1/2, atau bisa juga baris pertama ditukar dengan baris kedua. Kita tukar saja ya, supaya menghindari pecahan. 1, 0, 5, 2, 1, 3, 0, 1, 1. Tentu yang ininya juga berubah. Baris pertama jadi baris kedua, tapi kebetulan sama karena dia SPL homogen. Kemudian kita akan nolkan yang ini. Negatif 2, B1 plus B2. Ini sudah 0, yang ketiga aja tidak perlu. 1, 0, 5, 0, 0 tambah 1, 1. Negatif 10 tambah 3, negatif 7. 0, 1, 1. Oke. Berikutnya kita akan nolkan yang ini. Ya. Negatif B2 plus B3. Ini sudah 0. 1, 0, 5, 0, 1, negatif 7. 0. Ini 0, 7 per 1, 8. Ya. Kita akan mengubah ini menjadi 1 1/8 B3. Nah, kita cukup gunakan eliminasi Gauss saja ya. Tidak perlu eliminasi Gauss-Jordan, tidak perlu dilanjutkan. Jadi artinya kita tidak perlu menolkan ini. Kalaupun mau juga boleh, silahkan ya. Untuk mempercepat tidak perlu saja ya. Maka kita peroleh di sini kita punya SPL-nya menjadi K1 K1 plus 5K3 sama dengan 0. K2 min 7K3 sama dengan 0. K3 sama dengan 0. Karena di sini K3 sama dengan 0, substitusi ke persamaan 1 dan persamaan 2, maka diperoleh K1-nya 0, K2-nya 0, K3-nya 0. Ya. Dengan demikian,
Dengan demikian kita punya K1, K2, K3 sama dengan 0, 0, 0. Nah, apakah ini basis? Apakah ini basis? Apabila ruang solusi dari SPL itu adalah vektor 0, ya, seperti ini, maka dia tidak memiliki basis. Maka SPL tidak memiliki basis. Lalu dengan demikian, siapa dimensinya? Bukan berarti tidak ada dimensinya. Dimensinya sesuai dengan definisi yang tadi, apa katanya? Bahwa ruang vektor 0 mempunyai dimensi 0. Dengan demikian, maka dimensi untuk ruang vektor 0 ini adalah 0. Tapi basisnya tidak ada. Seperti itu. Ya. Nah, Ibu berikan sedikit tambahan. Apabila di akhir kita punya, sebentar, kayaknya ada yang keliru di sini. Ini bukan K1, K2, K3 ya. Bukan K1, K2, K3. Siapa tadi soalnya? X1, X2, X3 ya? X1, X1, X1 plus 5, X3, X2, min 7, X3, ini X3. Maka ini juga ini adalah ini adalah X1, X2, X3. Ini adalah X1, X2, X3. Saya tambahkan, apabila kita memiliki seperti ini misalkan ya, setelah menggunakan eliminasi Gauss-Jordan diperoleh solusi yang tidak trivial. Misalkan solusi yang tidak trivialnya kita punya misal di sini kita punya 2S min T sebentar. Maksudnya begini. Oke deh, menurut saya cukup aja dulu ya. Nanti saya berikan contoh yang lain dulu. Contoh yang lain saja. Misalkan kita punya misal kita punya SPL, contoh yang lain. Kita punya contoh yang lain. X1 min 4X2 plus 3X3 min X4 sama dengan 0, lalu 2X1 min 8X2 plus 6X3 min 2X4 sama dengan 0. Kita coba jawab yang ini ya. Pertanyaannya sama, apakah atau tentukan basis dan dimensi dari SPL ini, dari ruang pemecahan SPL ini ya. Kita buat materi yang diperbesarnya di sini 1, 2, negatif 4, negatif 8,
terus 3, 6, negatif 1, negatif 2, 0, 0. Ini sudah 1, maka kita nolkan yang ini. Negatif 2B1 plus B2. Ini tetap 8 kurangi 8, 0. Negatif 6 tambah 6, 0. 2 kurangi 2, 0. Oke, ya. Berarti kita peroleh di sini diperoleh X1 min 4X2 plus 3X3 min X4. X1 sama dengan 4X2 min 3X3 plus X4. Misal, di sini yang kita misalkan adalah yang ini, yang sebelah kanan. Misal, X2-nya adalah T, X3-nya adalah U, kemudian X4-nya adalah V. Ya. Maka diperoleh X1 sama dengan 4T min 3U plus V. Gitu ya. Sehingga kita punya X1, X2, X3, X4 sama dengan X1-nya 4T min 3U plus V. X2-nya adalah T, X3-nya adalah U, X4-nya adalah V. Sama dengan, di sini ada 3 variabel yang baru, T, U, V. Berarti kita punya, ini yang T, U, ini bukan vektor ya, U saja, bukan vektor U. Ditambah vektor kali V. Ini juga bukan vektor ya, tapi variabel. Oke. X1, 4T min 3U plus V, berarti 4, negatif 3, 1. X2 adalah T, berarti 1T, T ya, 1T plus 0U plus 0V. X3 adalah U, berarti 0T plus 1U plus 0V. X4 adalah V, berarti 0, 0, 1. Ini sudah jelas. Kalau ditanyakan tentukan basisnya, maka basisnya adalah siapa? Basisnya itu adalah himpunan vektor-vektor dari solusi yang tadi. 4100, 4100. Mau ditulis dalam vektor matriks, vektor baris juga nggak apa-apa. Negatif 3, 0, 1, 0. 10, kemudian 1001. Ini adalah basisnya, ya, basisnya. Kemudian dimensinya, berapa dimensinya? 1, 2, 3. Ada 3 vektor, maka dimensinya adalah 3. Baik, mungkin ini yang bisa Ibu jelaskan terkait basis dan dimensi. Semoga kalian bisa memahaminya dan bermanfaat. Silakan kalian membaca lebih banyak lagi topik tentang basis dan dimensi, baik itu dari buku ajar yang sudah Ibu sampaikan kepada kalian, atau juga untuk materi-materi yang ada pada referensi-referensi lainnya. Semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.